Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sulastri. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Nah, sebelum jauh membahas tentang toleransi dalam beragama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu toleransi. Nah, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berada dalam suatu masyarakat. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yaitu Islam, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan Husain dari golongan Ansor, suku Bani Salim bin Auf, yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani, sedang ia sendiri seorang Muslim. Lalu ia bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bolehkah saya paksa kedua anak itu karena mereka tidak taat kepadaku dan tetap ingin beragama Nasrani? Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Kesimpulan dari ayat tersebut yaitu tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa yang mengikuti kebenaran, atasnya kebaikan. Namun jika mengikuti hawa nafsunya, maka atasnya penyesalan di kemudian hari. Di dalam hadis juga dikatakan, Ani Bani Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ila Allah qala al-hanifiyah wasyamhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah asyamhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Islam sebuah agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Dengan ini, fakta telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama dalam keadaan apapun dan kapan saja. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Hal ini sangat jelas bahwa Islam selalu memberikan kebebasan berbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama. Dan berkeyakinan serta rasa hormat bagi umat manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dalam toleransi beragama juga ada batasan-batasannya. Batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita, seperti yang tertulis dalam surat Al-Kafirun ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut, insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Adapun batasan yang lainnya yaitu diantaranya yang pertama, tidak memaksa kepada beragama lain untuk masuk ke dalam agama yang dianutnya. Terus memberikan kesempatan dan keamanan untuk umat beragama lain melaksanakan ibadah. Dan selanjutnya memperbolehkan agama lain untuk memakai atribut keagamaan mereka. Terus memberikan kebebasan kepada umat beragama lain dalam merayakan hari besar keagamaan mereka. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, suatu hari ada seorang Yahudi meninggal dunia yang dibawa oleh para kerabatnya untuk dimakamkan. Pada saat yang sama, Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk. Mengetahui ada jenazah orang Yahudi sedang lewat, Nabi SAW kemudian berdiri sebagai tanda penghormatan. Spontanitas para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berdiri? Padahal jenazah tersebut adalah orang Yahudi." Jawaban Rasulullah sangat singkat. Setidaknya ia adalah seorang manusia. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tipe yang menjunjung tinggi toleransi. Sejarah membuktikan betapa Islam menjunjung tinggi berbagai perbedaan. Sikap toleran berarti tidak ada pemaksaan kehendak pribadi atau orang lain. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu dari pengalaman sejarah yang ditopang dengan ayat-ayat serta hadis Rasulullah SAW jelas bahwa Islam sangat menghargai sikap toleransi. Jadi dalam ajaran Islam dan contoh-contoh yang sempurna dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa Islam yang beliau sebarkan di atas bumi ini benar-benar mendidik manusia untuk bisa saling menghargai antar sesama pemeluk agama tanpa kebencian dan dendam, dengan konsep tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama atau keyakinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Semua itu yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.